Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismawati dengan NIM 240506501017 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dua teori besar dalam psikologi pendidikan yang sangat berpengaruh terhadap cara kita memahami manusia dalam proses belajar. Namun sebelum masuk ke bagian pembahasan, penting untuk kita sadari bahwa individu memiliki cara belajar yang berbeda-beda. Ada yang cepat paham karena sudah terbiasa, dan ada yang sedang berkembang sehingga perlu didukung oleh lingkungan terdekatnya. Dalam disiplin psikologi, para ahli berusaha mencari tahu apa yang sebenarnya membuat manusia bisa berubah, berkembang, dan belajar lebih efektif. Dari berbagai pemikiran tersebut lahirlah berbagai teori, termasuk teori behaviorisme dan teori humanistik. Kedua teori ini penting karena memberikan sudut pandang yang berbeda mengenai bagaimana perilaku manusia terbentuk serta bagaimana potensi manusia dapat dikembangkan. Nah, supaya lebih bisa dipahami, langsung saja kita masuk ke bagian teori pertama, yaitu teori behaviorisme. Pengertian teori belajar. Teori belajar merupakan seperangkat prinsip dan asumsi yang menjelaskan bagaimana manusia memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap dan nilai melalui proses belajar atau pengalaman. Adapun klasifikasi teori belajar yang paling umum yaitu teori behaviorisme, kognitif, konstruksi fisik, dan teori humanistik. Yang akan saya bahas pada video kali ini adalah teori humanistik dan teori behaviorisme. Teori behavioristik adalah sebuah teori yang dicetuskan oleh Keck dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori ini berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap pengembangan teori dan praktek pendidikan pada pembelajaran yang dikenal sebagai aliran behavioristik. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Teori behavioristik berhubungan dengan stimulus dan respon yang mendukung orang yang belajar sebagai individu yang pasif, respon atau perilaku tertentu menggunakan metode pelatihan atau pembiasaan semata. Munculnya perilaku akan semakin kuat bila diberikan penguatan dan akan menghilang bila dikenai hukuman. Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada peserta didik, sedangkan respon berupa reaksi atau tanggapan peserta didik terhadap suatu stimulus yang diberikan oleh guru. Adapun tokoh-tokoh pada aliran behavioristik diantaranya adalah Meskipun teorinya memiliki 7 tokoh, dalam video ini saya hanya mengulas 4 teori. Pertama, teori belajar B. F. Skinner, Operant Conditioning. Penguatan positif adalah konsep behavioristik yang melibatkan pemberian stimulus menyenangkan setelah perilaku tertentu, sehingga meningkatkan kemungkinan perilaku tersebut diulangi. Dalam contoh tikus dalam kotak Skinner, menekan tombol diikuti oleh pelet makanan sebagai hadiah, sehingga tikus belajar mengulangi perilaku tersebut untuk mendapatkan penguatan. Penguatan positif efektif dalam membentuk perilaku yang diinginkan, tetapi perlu digunakan secara bijak dan efektif. Penguatan negatif melibatkan penghapusan stimulus tidak menyenangkan setelah perilaku tertentu, sehingga meningkatkan kemungkinan perilaku tersebut diulangi. Dalam contoh tikus dalam kotak Skinner, tikus belajar menekan tombol untuk menghentikan kejutan listrik, sehingga perilaku menekan tombol meningkat untuk menghindari stimulus tidak menyenangkan. Penguatan negatif efektif dalam membentuk perilaku, tetapi perlu diingat bahwa penggunaan stimulus tidak menyenangkan dapat memiliki efek sampingan negatif, seperti stres dan kecemasan, sehingga perlu digunakan dengan hati-hati dan dipertimbangkan secara etis. Hukuman melibatkan pemberian stimulus tidak menyenangkan setelah perilaku tertentu untuk mengurangi kemungkinan perilaku tersebut diulangi. Dalam contoh tikus dalam kotak Skinner, tikus menerima kejutan listrik setelah menekan tombol yang salah, sehingga mengurangi perilaku tersebut. Namun,
Hukuman dapat memiliki efek sampingan negatif seperti stres, kecemasan, dan bahkan agresi, sehingga perlu digunakan dengan hati-hati dan dipertimbangkan secara etis untuk memastikan efektivitasnya dalam membentuk perilaku yang diinginkan. Pembelajaran berprogram membentuk perilaku kompleks dengan hadiah bertahap, efektif jika dirancang dengan baik dan logis untuk mencapai tujuan. Kedua teori belajar Thorndike, teori koneksionisme. Percobaan satu kucing diletakkan di dalam kandang lalu dikunci. Di luar kandang disediakan makanan. Pasca percobaan satu kucing gagal keluar. Percobaan kedua. Kucing diletakkan dalam kandang dengan gembok sedikit terbuka dan alhasil kucing dapat keluar. Ketiga teori belajar John Watson. John Watson menggunakan objek penelitian yaitu balita bernama Albert dan tikus warna berwarna putih, yang pada awalnya Albert tidak takut pada tikus, kemudian balita itu diarahkan untuk memegang tikus tersebut, terus Watson memulai memukul sebatang palu dengan besi setiap kali Albert mendekati dan ingin memegang tikus. Akhirnya setiap kali tikusnya muncul, walau tidak ada suara yang keras, membuat Albert takut terhadap tikus. Tidak hanya takut pada tikus, bahkan kepada semua benda berwarna putih. Keempat, teori Pavlov, Lexical Conditioning. Tahapan pertama, jika anjing diberikan sebuah makanan, maka secara otonom anjing akan mengeluarkan air liur. Tahapan kedua, jika anjing dibunyikan sebuah bel, maka ia tidak merespon mengeluarkan air liur. Tahapan ketiga, jika anjing diberikan sebuah makanan setelah dibunyikan sebuah bel terlebih dahulu, sehingga anjing akan mengeluarkan air liur. Tahapan keempat, ketika anjing mendengar suara bel tanpa diberikan makanan, secara otonom anjing akan memberikan respon dengan mengeluarkan lidahnya. Dan ada pun kritikan terkait materi ini. Yang pertama ada behaviorisme tidak mengadaptasi berbagai macam jenis pembelajaran karena mengabaikan aktivitas pikiran. Yang kedua, behaviorisme tidak mampu menjelaskan berbagai jenis pembelajaran. Misalnya, pengenalan terhadap pola-pola bahasa baru oleh anak-anak kecil. Karena di sini tidak ada mekanisme penguatan. Yang ketiga, riset menunjukkan bahwa binatang mampu mengadaptasikan pola penguatan mereka terhadap informasi baru. Keempat, behaviorisme tidak mampu menjelaskan situasi belajar yang kompleks karena banyak variabel pendidikan atau pelajar yang berperan terhadap perilaku peserta didik. Yang kelima, behaviorisme tidak dapat menjelaskan adanya variasi tingkat emosio pada peserta didik, walaupun mereka memiliki pengalaman penguatan yang sama. Yang keenam, behaviorisme cenderung mengarahkan peserta didik untuk berpikir secara linear, konvergen, tidak kreatif, dan juga tidak produktif. Adapun kelebihan dari materi ini yaitu pembelajaran memberi contoh nyata, seperti guru tidak hanya memberikan ceramah tetapi juga menunjukkan contoh yang bisa diamati siswa sehingga materi lebih mudah dipahami. Yang kedua, materi disusun secara bertahap, di mana pembelajaran disusun dari yang paling mudah lalu diurut ke yang lebih sulit. Yang ketiga, tujuan pembelajaran harus jelas dan terukur, di mana materi dibagi ke dalam bagian kecil dengan target keterampilan tertentu sehingga hasil belajar bisa diamati dan dievaluasi. Selanjutnya adalah latihan dan pengulangan, digunakan untuk memberikan kebiasaan positif melalui perilaku yang diulang-ulang. Selain teori belajar behavioristik dan teori kognitif, ada juga teori humanistik yang penting untuk dipahami. Menurut teori humanistik, proses belajar harus dimulai dan ditunjukkan untuk kepentingan kemanusiaan untuk memanusiakan manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, teori belajar humanistik sifatnya lebih abstrak dan lebih mendekat pada kajian filsafat, teori kepribadian, dan teori psikoterapi daripada bidang kajian teori lainnya. Teori humanistik sangat mementingkan isi yang dipelajari dari pada proses belajar itu sendiri. Teori belajar ini lebih banyak berbicara tentang konsep-konsep pendidikan untuk membentuk manusia yang dicita-citakan, serta tentang proses
proses belajar dalam bentuk hal yang ideal. Pelaksanaan teori humanistik ini antara lain tampak juga dalam pendekatan belajar yang dikemukakan oleh Althusser. Pandangannya tentang belajar bermakna atau meaningful learning yang juga tergolong dalam aliran ini mengatakan bahwa belajar merupakan asimilasi bermakna. Faktor motivasi dan pengalaman emosional sangat penting dalam peristiwa belajar, sebab tanpa motivasi dan keinginan dari pihak si pelajar, maka tidak akan terjadi asimilasi atau pengetahuan baru ke dalam struktur kognitif yang dimilikinya. Di mana pendekatan ini berusaha untuk memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelaku atau peserta didik, bukan dari sudut pandang orang lain. Dalam pendekatan ini, tujuan utama para pendidik adalah membantu siswa untuk mengembangkan dirinya, yaitu membantu masing-masing individu untuk bisa mengenal diri mereka sebagai manusia yang unik dan membantu dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada dalam diri mereka. Kekurangan dari teori ini adalah yang pertama, kurang terstruktur. Pendekatan ini tidak sistematis sehingga bisa membuat pembelajarannya kurang efisien, terutama untuk materi yang kompleks atau padat. Yang kedua, minimnya fokus dan tujuan. Karena terlalu menekankan kebebasan siswa, proses belajar bisa kehilangan arah atau tujuan yang jelas. Yang ketiga, tuntutan tinggi pada guru. Guru dituntut untuk sangat terlibat dan menciptakan lingkungan belajar yang ideal, yang sudah dilakukan jika jumlah siswanya banyak dan kebutuhan mereka beragam. Selanjutnya, mengabaikan faktor eksternal, di mana teori ini cenderung tidak mempertimbangkan tekanan ujian, target kurikulum, ataupun tuntutan pembelajaran yang lebih terukur dan sistematis. Adapun tokoh-tokoh pada aliran humanistik, keberhasilan aplikasi teori ini adalah peserta didik merasa senang, berinisiatif dalam belajar, dan terjadi perubahan pada pola pikir mereka, pola sikap, dan serta atas kemauan sendiri. Peserta didik diharap menjadi manusia yang bebas dan berani,